Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus, adalah Santo Nuno de Santa Maria Alvarez Parreira. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Di sini terbaring Nuno, sang pelindung, pendiri dinasti Braganca, jenderal yang ulung, rahib yang kudus, yang selama hidup di dunia dengan tekun memperjuangkan kerajaan surga, tempat di mana kini ia berada dan menjalani hidup abadi bersama para kudus. Kehormatan duniawinya tiada terbatas, namun ia meninggalkan semuanya. Seorang pangeran yang agung, namun menjadikan dirinya seorang biarawan sederhana. Ia mendanai, membangun, dan memberkati gereja ini di mana tubuhnya kini terbaring. Kalimat tadi adalah tulisan di nisan Santo Nuno Alvarez Parreira di Gereja Santa Engracia, Portugal. Santo Nuno de Santa Maria Alvarez Parreira lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1360 di Flor da Rosa dekat Crato, Portugal Tengah. Ia adalah anak di luar nikah dari Dom Alvaro Parreira Gonçalves dan Dona Iria Gonçalves do Carvalhal. Sekitar setahun setelah kelahirannya, statusnya dilegitimasi melalui dekret kerajaan sehingga ia berhak memakai gelar bangsawan dan menerima pendidikan selayaknya anggota keluarga bangsawan tinggi Portugal pada waktu itu. Pada usia 16 tahun atas keinginan ayahnya, Nuno menikah dengan seorang janda muda bernama Dona Leonor de Alvim. Dari pernikahan ini lahir seorang putri yang cantik jelita, Beatrice, yang kelak menikah dengan Dom Alfonso, Raja Muda Braganza, putra dari Raja João I of Portugal. Karir di militer. Nuno masuk dinas militer pada tahun 1373 ketika dia baru berusia 13 tahun. Saat itu ia sudah terlibat dalam beberapa pertempuran di perbatasan Portugal untuk menghentikan serangan dari kerajaan Kastil. Dia adalah seorang pemuda yang sabar dan pemberani dan segera menunjukkan bakatnya sebagai seorang komandan yang hebat. Ketika Raja Fernando pertama dari Portugal meninggal dunia tanpa pewaris tahta pada tanggal 22 Oktober tahun 1383, terjadilah perebutan kekuasaan antara Dom João, saudara tiri almarhum Fernando pertama, dengan Raja John pertama dari Castile, menantu almarhum Fernando pertama, suami dari Dona Beatrice, putri dan anak satu-satunya dari almarhum. Nuno yang saat itu berusia 24 tahun bersama para bangsawan Portugal memihak pada Dom João. Raja John pertama dari Castile kemudian mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk merebut tahta kerajaan Portugal. Sebagai seorang kesatria Portugal, Nuno segera menghimpun dan memimpin pasukan demi menghadapi invasi Castile. Kecakapan Nuno sebagai seorang pemimpin militer terbukti saat kemenangan pertamanya atas pasukan Castile dalam pertempuran di Atoleiros pada bulan April tahun 1384. Setelah kemenangannya ini, Dom João menyebut Nuno sebagai Condestable do Reino atau pelindung kerajaan. Dalam prakteknya, Nuno adalah panglima tertinggi angkatan perang Portugal. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1385 di kota Aljubarrota, Nuno memimpin 6.500 orang pasukan Portugal untuk bertempur melawan lebih dari 30.000 orang pasukan Castile. Walau kalah jumlah, namun Nuno dan pasukannya berhasil menghancurkan pasukan musuh dan menghentikan ancaman invasi terhadap Portugal. Kemenangan luar biasa pada pertempuran yang disebut The Battle of Aljubarrota ini mengakhiri konflik antara kedua kerajaan dan membawa Pangeran João pertama menduduki tahta kerajaan Portugal. Masuk ke dalam biara Karmel. Selain sebagai seorang pemimpin militer yang brilian, Nuno juga seorang Katolik yang saleh. Ia memiliki cinta yang mendalam pada sakramen Ekaristi dan Bunda Maria yang menjadi fondasi utama dari kehidupannya. Seluruh hidupnya benar-benar didedikasikan dalam doa kepada Santa Maria. Setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu ia akan berpuasa untuk menghormati Bunda Maria. Pada panji kebesarannya, tertera gambar salib Bunda Maria, gambar Santo Yakobus, dan Santo Georgius. Ketika ia baru berusia 28 tahun, Nuno telah ditinggal pergi istrinya untuk selama-lamanya. Berkali-kali ia didesak oleh teman-temannya untuk menikah lagi tetapi ditolaknya. Ia ingin tetap hidup seorang diri.
Dan selama 30 tahun lebih, dia banyak berkecimpung dalam pembangunan gereja, kapel, dan biara. Atas biayanya sendiri, Nuno membangun banyak gereja dan biara-biara, diantaranya adalah gereja dan biara Karmel di Lisbon, dan gereja Bunda Kemenangan di Batala. Pada usia 63 tahun, Nuno pensiun dari kemiliteran. Mantan panglima perang ini lalu membagi-bagikan seluruh harta kekayaannya bagi para veteran dan fakir miskin, dan memutuskan untuk masuk biara Karmel yang telah ia dirikan. Ia mengucapkan kaulnya sebagai seorang bruder dan mengambil nama biara Nuno dari Santa Maria atau Nuno de Santa Maria. Dalam biara, bruder Nuno ditugaskan sebagai penjaga pintu yang membukakan dan menutup pintu bagi para tamu yang datang ke biara tersebut. Selain itu, dia juga bertugas untuk melayani orang-orang miskin dan membagi-bagikan makanan kepada mereka. Dan ia melaksanakan semua tugasnya tersebut dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Suatu hari, putra Raja Joao pertama, Dom Duarte, datang berkunjung ke biara. Dom Duarte terenyuh menyaksikan Conde Stavel do Reino, sang pahlawan perang kebanggaan rakyat Portugal itu membukakan pintu baginya. Sebuah pekerjaan yang pada masa itu hanya dilakukan oleh para jongos. Kepada sang pangeran, bruder Nuno berkata, "Di mata Allah tidak ada tugas atau pekerjaan yang rendah. Setiap pekerjaan adalah penting dan mulia. Saya kini adalah seorang biarawan yang melayani dan bekerja seperti yang dilakukan oleh biarawan Karmel yang lain." Tutup usia dan dikanonisasi. Pada tahun terakhir dalam hidupnya, Raja Joao pertama datang mengunjungi bruder Nuno. Raja memeluknya dan menangis di dada sahabatnya itu. Raja menyadari sepenuhnya bahwa biarawan Karmel penjaga pintu biara yang miskin dan bersahaja ini adalah Nuno Alvares Pereira, seorang panglima yang telah menyelamatkan kemerdekaan Portugal dan yang telah menempatkannya di atas tata kerajaan. Bruder Nuno de Santa Maria tutup usia pada hari Minggu Paskah tanggal 1 April tahun 1431. Ribuan rakyat Portugal datang menghantar pahlawan nasional dan pahlawan iman ini ke tempat pemakamannya. Bahkan sejak hari pemakamannya, bruder Nuno sudah diakui suci oleh seluruh rakyat Portugal yang menyebut namanya dengan sebutan O Santo Condestafel. Proses kanonisasi bruder Nuno Alvares dimulai oleh penguasa Portugis bersama Ordo Karmel, tetapi mengalami banyak sekali hambatan. Akhirnya pada tanggal 23 Januari tahun 1918, hampir 5 abad setelah kematiannya, bruder Nuno Alvares dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-15, lalu pada tanggal 26 April tahun 2009, ia dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-16.